Dalam dunia kripto, tidak banyak proyek yang mampu menarik perhatian besar sebelum mainnet mereka berjalan. BlockDAC menjadi salah satu pengecualian. Proyek ini dilaporkan telah mengamankan lebih dari $385 juta melalui presale, sebuah pencapaian yang menempatkannya di antara pendatang paling mencolok dalam industri aset digital. Menurut X resmi BlockDAC, aplikasi X1 Miner telah diunduh oleh sekitar 3 juta pengguna, dan penjualan perangkat keras X10 dilaporkan mencapai sekitar 19.500 unit, angka-angka yang menunjukkan antusiasme awal yang menakjubkan. Namun di balik gemerlap angka dan antusiasme komunitas, ada pertanyaan yang tidak bisa dielakkan. Sejumlah media dan komunitas menilai peluncuran mainnet mengalami penundaan. Di sisi resmi, tim BlockDAC menegaskan bahwa fokus mereka adalah mengoptimalkan skalabilitas dan memperkuat keamanan jaringan. Bagi sebagian pihak, langkah ini merupakan strategi cerdas demi kualitas jangka panjang. Bagi yang lain, ini adalah tanda bahaya yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan investor. Hari ini kita akan membedah BlockDAC secara menyeluruh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik presale raksasa ini? Mengapa mainnet ditunda? Dan yang lebih penting, apakah BlockDAC benar-benar siap menjadi pesaing serius bagi Ethereum dan Solana? Atau semua ini hanya euforia sementara? Mari kita mulai. Keberhasilan presale dan adopsi. Keberhasilan BlockDAC dalam tahap presale merupakan salah satu pencapaian yang paling mencolok di dunia kripto beberapa tahun terakhir. Dalam waktu yang relatif singkat, proyek ini dilaporkan berhasil menghimpun lebih dari $385 juta. Angka ini bukan sekadar catatan finansial, melainkan sinyal bahwa ada tingkat kepercayaan dan antusiasme yang besar dari komunitas global. Tidak banyak proyek yang mampu meraih presale sebesar ini bahkan sebelum jaringan utama mereka diluncurkan. Keberhasilan finansial ini diikuti dengan partisipasi komunitas penambang dalam skala luas. Menurut publikasi industri, aplikasi X1 Miner telah diunduh oleh sekitar 3 juta pengguna, sementara penjualan perangkat keras X10 Miner dilaporkan menembus lebih dari 19.500 unit. Fenomena ini menunjukkan bahwa BlockDAC berusaha membuka pintu bagi siapapun, termasuk pengguna awam, untuk ikut serta dalam proses pertambangan, sekaligus mendapat dukungan dari penambang yang lebih serius dan berorientasi jangka panjang. Ekosistem BlockDAC juga mulai menunjukkan fondasi awal di sisi pengembang. Sejumlah media menyebut lebih dari 4.500 developer telah bergabung, dengan sekitar 300 aplikasi terdesentralisasi dalam tahap pengembangan. Walaupun angka ini masih bersumber dari laporan pihak ketiga, kehadirannya memberi gambaran bahwa BlockDAC sedang berupaya membangun basis developer yang aktif, terutama dengan dukungan penuh terhadap kompatibilitas EVM yang memudahkan migrasi dari Ethereum. Tidak hanya mengandalkan teknologi, BlockDAC juga bergerak agresif dalam ranah branding dan ekspansi publik. Melalui situs resminya, BlockDAC mengumumkan dukungan sponsorship dengan klub olahraga besar, seperti Inter Milan, untuk memperluas eksposur global. Meski demikian, klaim ini masih bersandar pada pengumuman pihak BlockDAC sendiri, sehingga penting untuk dicermati dengan kritis. Semua pencapaian ini, dana presale yang masif, basis penambang yang dilaporkan luas, komunitas pengembang yang aktif, serta upaya branding melalui sponsorship, membentuk gambaran bahwa BlockDAC bukanlah proyek kecil dengan ambisi besar, melainkan sebuah gerakan yang telah berhasil menarik perhatian. Namun, pertanyaan berikutnya tetap muncul. Apakah pencapaian awal ini cukup untuk memastikan bahwa BlockDAC mampu bertahan menghadapi tantangan besar di depan, khususnya ketika mainnet benar-benar diluncurkan? Potensi besar BlockDAC. Salah satu faktor yang membuat BlockDAC semakin diperhitungkan adalah dukungan penuh terhadap Ethereum Virtual Machine atau EVM. Kompatibilitas ini berarti aplikasi dan kontrak pintar yang sebelumnya dibangun di jaringan Ethereum dapat berjalan di BlockDAC tanpa perlu modifikasi besar. Ini adalah keuntungan strategis yang signifikan, karena secara langsung membuka pintu bagi ribuan proyek yang sudah mapan untuk berpindah atau melakukan ekspansi ke ekosistem BlockDAC. Dari sisi ekonomi, potensi keuntungan yang ditawarkan juga menarik perhatian. Harga presale batch ke-30 berada di sekitar $0,03, dengan target harga listing di $0,05. Bagi peserta batch ini, potensi keuntungan langsung sekitar 67%. Adapun klaim mengenai ROI ribuan persen hanya berlaku bagi investor yang masuk di batch-batch awal, ketika harga token masih di kisaran $0,0016. Fakta ini menimbulkan antusiasme, karena memperlihatkan adanya peluang besar bagi mereka yang masuk lebih awal, sekaligus menjadi pengingat bahwa keuntungan yang dijanjikan selalu bergantung pada titik masuk masing-masing investor. Gabungan antara keunggulan teknis dan peluang ekonomi inilah yang melahirkan narasi besar. BlockDAC dipandang sebagai salah satu calon rival serius bagi Ethereum dan Solana. Dua nama besar ini selama bertahun-tahun mendominasi pasar dengan keunggulan teknologi dan ekosistem yang mapan. Namun kini, dengan pencapaian presale yang luar biasa, basis pengguna yang dilaporkan masif, serta kompatibilitas langsung dengan Ethereum,
BlockDAC muncul sebagai penantang baru yang berani. Meski begitu, kekuatan narasi tidak cukup. Pertanyaan terbesar tetap sama, mampukah BlockDAC membuktikan diri di tahap terpenting, yaitu peluncuran mainnet? Jawaban inilah yang akan menentukan apakah BlockDAC benar-benar siap bersaing di liga utama blockchain, atau hanya menjadi hype sesaat yang perlahan memudar. Fakta mainnet Delay. Di balik semua pencapaian yang sudah diraih, BlockDAC menghadapi satu isu krusial yang tidak bisa diabaikan, ekspektasi peluncuran mainnet yang dinilai mengalami penundaan. Bagi setiap proyek blockchain, mainnet bukan sekadar tahap teknis. Mainnet adalah tonggak yang menentukan apakah sebuah konsep mampu benar-benar berfungsi dalam kenyataan. Ia menjadi momen ketika janji diuji, dan kepercayaan komunitas dipertaruhkan. Sejumlah media dan komunitas kripto menyoroti bahwa jadwal mainnet BlockDAC bergeser dari perkiraan awal. Dari pihak resmi, tim BlockDAC dalam berbagai rilis dan pembaruan pengembangan menekankan bahwa fokus utama mereka adalah mengoptimalkan skalabilitas, meningkatkan kecepatan, dan memperkuat keamanan jaringan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang lebih penting daripada meluncurkan sistem yang belum sepenuhnya matang. Secara teori, alasan ini dapat diterima, karena skalabilitas adalah tantangan klasik hampir semua blockchain besar, sementara keamanan merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. Namun, di balik penjelasan itu, reaksi komunitas tetap terbelah. Sebagian melihat keputusan ini sebagai langkah strategis yang menunjukkan keseriusan tim untuk menghadirkan jaringan berkualitas tinggi. Mereka menilai, menunda demi menghindari kegagalan di awal lebih baik daripada meluncurkan mainnet yang penuh celah. Kelompok ini percaya bahwa kesabaran akan berbuah hasil, terutama dengan dukungan komunitas penambang dan developer yang sudah begitu besar. Di sisi lain, tidak sedikit yang meragukan transparansi proyek ini. Penundaan peluncuran kerap dianggap sinyal negatif di dunia kripto, karena seringkali menandakan adanya hambatan internal yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kekhawatiran muncul bahwa BlockDAC mungkin menghadapi tantangan teknis yang lebih serius daripada yang mereka akui. Bagi sebagian investor, setiap kali jadwal bergeser, risiko kehilangan momentum semakin besar dan kepercayaan pasar pun bisa runtuh. Fakta bahwa komunitas terpecah menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan tepat waktu dari pihak pengembang. Tanpa komunikasi yang transparan, bahkan sebuah langkah yang sebenarnya strategis pun dapat ditafsirkan sebagai tanda bahaya. Dan pada titik inilah reputasi BlockDAC benar-benar dipertaruhkan. Dua perspektif, strategi atau red flag? Penundaan mainnet BlockDAC kini menjadi titik fokus utama. Namun, cara menafsirkannya sangat bergantung pada sudut pandang. Ada dua narasi besar yang berkembang di kalangan komunitas maupun investor. Pertama, perspektif strategic move. Dari sudut pandang ini, penundaan dianggap sebagai keputusan matang untuk memastikan kualitas jaringan dalam jangka panjang. BlockDAC diyakini tidak ingin terjebak pada kesalahan klasik banyak proyek lain yang terburu-buru meluncurkan mainnet, hanya untuk kemudian menghadapi bug, celah keamanan, atau keterbatasan skalabilitas yang merusak reputasi sejak awal. Dengan mengambil waktu ekstra, tim dapat memperkuat fondasi teknologinya, memastikan sistem mampu menampung jutaan pengguna dan ribuan aplikasi terdesentralisasi tanpa mengorbankan stabilitas. Pendukung pandangan ini melihat langkah tersebut sebagai bukti keseriusan, bukan kelemahan. Namun, di sisi lain, ada perspektif yang lebih kritis, red flag. Bagi kelompok ini, penundaan justru dipandang sebagai sinyal adanya hambatan fundamental. Dunia kripto penuh dengan contoh proyek yang gagal karena terlalu sering menunda peluncuran, hingga akhirnya kehilangan kepercayaan pasar. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa BlockDAC mungkin tengah menghadapi kendala teknis atau manajerial yang tidak sepenuhnya dijelaskan ke publik. Bagi investor yang skeptis, setiap kali jadwal bergeser, risiko terhadap kepercayaan semakin besar. Dan tanpa kepercayaan, bahkan proyek dengan modal besar sekalipun bisa kehilangan arah. Dua sudut pandang inilah yang menciptakan dinamika unik. Apakah BlockDAC sedang menyiapkan langkah strategis demi mengamankan masa depan, atau justru memberi sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya beres di balik layar? Pertanyaan inilah yang terus membayangi perjalanan BlockDAC, dan jawabannya akan sangat menentukan apakah proyek ini layak dianggap sebagai pesaing serius bagi Ethereum dan Solana, atau hanya sekadar hype yang pada akhirnya memudar. Dampak ke investor dan pasar. Setiap penundaan mainnet bukan hanya isu teknis, tetapi juga ujian psikologis bagi para investor. Dalam kasus BlockDAC, dampaknya terlihat jelas pada dua kelompok utama, whale dan retail. Para whale, yakni investor dengan modal besar, umumnya lebih sabar. Mereka memiliki cadangan likuiditas dan kemampuan untuk menahan posisi dalam jangka panjang. Bagi mereka, penundaan dapat dipandang sebagai kesempatan menambah akumulasi sebelum harga berpotensi naik setelah mainnet benar-benar dirilis. Namun, kesabaran ini hanya bertahan selama keyakinan mereka terhadap fundamental proyek tidak terguncang. Di sisi lain, investor retail berada pada posisi yang jauh lebih rentan.
Mereka cenderung membutuhkan kepastian jangka pendek dan lebih mudah panik ketika jadwal peluncuran bergeser. Jika rasa tidak percaya menyebar, tekanan jual dapat muncul dengan cepat, terutama saat token BlockDAC mulai terdaftar di bursa. Kondisi seperti ini berisiko menciptakan volatilitas tajam yang justru lebih merugikan investor kecil dibandingkan pemain besar. Dari sini, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil. Roadmap yang jelas dan konsisten adalah fondasi kepercayaan. Tanpa komunikasi yang terbuka dan jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan, proyek sebesar apapun akan kesulitan menjaga kestabilan pasar. Dan bagi BlockDAC, inilah ujian sesungguhnya. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa penundaan hanyalah bagian dari strategi jangka panjang, atau justru mengungkap kelemahan mendasar yang rapuh di dalamnya? Pikiran akhir. BlockDAC bukanlah proyek biasa. Dengan presale yang berhasil menghimpun lebih dari $385 juta, laporan media tentang jutaan pengguna penambang melalui aplikasi X1, serta komunitas developer yang terus bertumbuh, proyek ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu inovasi besar di dunia blockchain. Namun, tantangan utama tetap ada. Penundaan mainnet menimbulkan keraguan yang serius mengenai arah dan tingkat kepercayaan terhadap proyek ini. Inilah sebabnya mengapa setiap orang harus melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan hanya terbuai oleh angka besar, tetapi pahami risiko dan peluang dengan kepala dingin dan objektif. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, saya mengajak Anda untuk menekan tombol hype, fitur terbaru YouTube yang memberi dukungan nyata bagi kreator kecil seperti J-Coin agar lebih mudah ditemukan. Dan tentu, tinggalkan komentar Anda mengenai BlockDAC di bawah. Bersama, kita akan terus membahas peluang dan tantangan dunia kripto dengan tajam, objektif, dan penuh integritas.